Mustahil, nggak usah dikerjain. Ya, enggak. Allah cuma nyuruh kita ikhtiar gerak. Lihat itu. Gimana sok coba kumaha. Wanita lagi mules-mulesnya goyangin pohon kurma sampai jatuh kurmanya. Sekuat apa emang tenaganya? Ya. Karena kami pernah ngeliat di tes itu pohon dengan tenaga orang dewasa, laki-laki pun gak jatuh kurmanya. Kalau digoyangin pohonnya. Ya. Masya Allah. Udah ikhtiar. Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Hei, takdir kamu harus kamu tentuin sendiri. Enggak, ulah. Buat apa tuh Allah udah menuliskan takdir kita di Lauh Mahfuz? Kalau misalnya kita masih, karena emang Allah nyuruh kita udah ikhtiar. Pertanyaan selanjutnya, kok kalau semua hal yang nentuin Allah, buat apa kita ikhtiar? Dokter misal dokter, ya, dia berkata, ini pasien sakitnya separah apapun, saya nggak sentuh pun, kata Allah sembuh. Yakin? Yakin. Pasien kedua datang, sakitnya cuma hapur, panu. Tahu panu? Yang suka putih-putih ini. Apa saya panu sekujur tubuh kali ya jadi putih begini? Ya. Dokternya 1000 orang, sakitnya panu. Kata Allah tidak sembuh, harus wafat. Yakin? Yakin. Maka dokter ditanya sama pasien yang lain. Terus buat apa dokter datang ke UGD tengah malam ditelepon? Kan yang nyembuhin Allah, bukan dokter. Capek-capek, ya. Buat apa kita ikhtiar? Buat apa kita ikhtiar? 1. Agar jadi amal soleh. Benar, yang penting jadi amal. Contoh. Dibalik kayak gini Allah berkata misalnya kayak gini, ada orang seumur hidup seluruh keinginannya dikabul, nggak usah berdoa, begitu ngelamun 5 menit kemudian jadi kenyataan. Tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal soleh, jadi pahala di sisi Allah. Meninggal berarti bawa apa? Capek doang di dunia, nggak bawa bekal. Ya. Atau balik yang kedua, ada orang doanya nggak dikabul, bahkan ada sebagian orang doanya lebih sering tidak dikabul daripada dikabul. Tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan seluruhnya jadi amal soleh yang Allah terima, jadi pahala. Meninggal, dia bisa jadi paling juara, paling banyak amalnya. Makanya kadang kalau kita tujuannya belum amal soleh di sisi Allah, belum ridho Allah, berat. Bantil orang dia nggak terima kasih, bete kita. Karena yang dikejar tadi bukan Allahnya, masih dianya. Tapi orangnya mau balas budi atau tidak, selagi yang dikejar amal soleh di sisi Allah, Allah masa iya sih nyanyiin setiap perbuatan kita? Nih, teteh, siang-siang panas kayak gini tetap mau berkerudung syar'i, laki-laki aja kepanasan, tapi tetap mau, cuma karena Allah suka. Jangan dikira setiap tetes keringatnya tidak akan Allah ganjar, ada balasannya itu di sisi Allah, nggak akan Allah sia-siakan. Ya, maka enak itu kalau udah yang dikejar Allah saja, ya. Makanya ya orang bilang makin soleh, makin takwa, makin beriman, kok makin nggak pernah marah, makin nggak pernah ngambek, makin nggak pernah ngeluh, makin nggak pernah kecewa. Padahal menurut orang dia makin miskin, dia kok ngaco ya ninggalin perusahaan riba itu, dia kok ngaco ya ninggalin uang sebanyak itu, hanya demi Tuhan yang tidak terlihat itu, katanya. Yang habis ngomongin kayak gitu tiap malam masih nangis bikinin cicilan, ya stres. Yang udah ngejar Allahnya udah tenang itu. Kenapa ya mereka nggak pernah ngambek, nggak pernah ngeluh, nggak pernah kecewa? Bahkan ketika ditanya kenapa sih kamu nggak pernah marah, saya tidak menemukan alasan untuk marah. Kenapa marah? Loh, kamu kan habis dijahatin orang, apa ruginya dijahatin? Saya tahu bakal mati, pengen ke surga, dosa banyak, lumayan dijahatin dia kan gugurin dosa. Ajib eta jawaban. Ya, meni ikhlas ya Allah. Tapi kan kamu udah bantuin dia malah jahat. Dari awal berbuat baik bukan dia suka, tapi biar Allah suka. Apa artinya satu dunia cinta Allah benci? Ajib eta, ya. Tapi kan kelakuannya nyebelin. Meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Ya Allah, ini orang, Insya Allah, ya. Meni legowo teh enak, ya.
Kan dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi katanya, tapi yang menzolimi. Coba dia zolim gak tobat, repot urusannya di sisi Allah. Sambil dia zolim, saya dizolimi, kan transfer pahalanya ke saya. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Jadi saya teh ruginya belah mana? Ya, kalau kita masih gampang ngambek, ya sederhana. Kita belum pengen surga kali. Ya. Beliau amat sangat pengen surganya Allah, makanya ya udah, mangga ya, silakan, terserah mau diapain aja. Yang penting kau suka. Ya. Wah, enak banget hidup kayak gitu tuh ya, lega ya. Bahkan Bu, tahu nggak? Itu cara seperti itu bisa jadi skincare terbaik. Beneran. Coba ya bandingkan, meskipun misalkan ada perempuan tinggi, cantik, putih, langsing kayak bihun gitu kan, bihun kan gitu, ya. Dan dia skincarean tiap hari, nggak cuma dipakein serum, semalaman direndam pakai serum, ya. Tapi lisannya nyakitin. Orang baru datang, lihat, apain? Pasti pengen minjem duit, ya. Suuzon, bawaannya. Orang datang mau milad, dia bagi-bagi kue. Suuzon. Mendung dikit ngeluh, Depok hujan, ngaco, macet, lampu merah di depan 1 abad, tuh hiperbola. Ada lampu merah 1 abad, umurnya baru 1/4 abad, ya. Macet banget sih ini Depok kan? Ya. Macet banget sih ini Depok. Di luar negeri nggak ada nih yang kayak gini. Padahal ke luar negerinya belum pernah. Yang penting ngambek dulu aja. Pagi-pagi bete, Bu, ada sarapan apa Bu? Nasi kuning. Nasi kuning yang di depan mah, kuningnya pucet, dicemilin habis tapi pelan-pelan. Udah lapar ya. Ngeluh pokoknya, bangun tidur ngeluh, badan remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak. Di kantor kerja ngeluh, kalian bisa diem gak sih? Pala saya pecah nih gitu. Coba pala pecah beneran di kantor, repot, OB darah di mana-mana, dipel, ya. Bohong, ya. Kadang penderitaan kayak nggak mau kalah. Ada apa ini rame-rame? Iya, dia jatuh dari motor tuh spionnya lepas. Baru spion lepas, kaki saya lepas juga pernah. Nggak mau kalah penderitaan juga. Didengarnya enak atau enak? Didengarnya enak atau enak? Nah, pernah dengar orang yang kayak gitu? Terdengar jelas suaranya? Karena bisa jadi suara kita sendiri. Ya. Ngeluh. Padahal nggak mungkin Allah menakdirkan yang buruk buat kita. Beneran ya, contoh ya, orang main judi kalah melulu, rungkat, demi Allah itu pertolongan. Iya tuh lumayan gugurin dosa, jadi bisa tobat. Coba menang wae, mana bisa tobat? Mumpung kalah jadi bisa tobat. Iya. Koruptor 10 ketangkap 1, bete yang 1. Kenapa teman saya yang 9 nggak ditangkap? Setelah jalanin masa hukuman, bersyukur tuh, alhamdulillah ya Allah saya yang ditangkap, jadi bisa kenal Islam, jadi bisa tobat. Kebayang kalau sampai meninggal nggak ketangkep-tangkep, tetap kaya sampai meninggal, wah tapi haram semua korupsi, repot deh. Ternyata doa anak istrinya pengen punya suami yang soleh. Gimana caranya soleh korupsinya berhasil terus? Kan nggak mungkin. Ya, udah gitu mah repot ya. Udah mah dia yang punya duitnya, bingung mau dikemana sembunyiin, beli villa atas nama pembantunya. Villanya yang nikmatin siapa? Si Mamang sama si Bibi itu berenang tiap hari seger, lari-larian di taman kayak film India. Mama, malam ini kita mau tidur di kamar yang mana Mama? Karena kan kamarnya banyak film. Pemiliknya coba, ya belum tentu setahun sekali datang. Repot menyembunyikan hartanya segala macam. Si Mamang sama si Bibi tinggalnya villa enak, digaji pula. Iya. Dan yang paling nikmat tidak dihisap. Nah bukan punya dia. Coba yang punyanya nikmatin enggak? Setahun sekali belum tentu datang, takut nyembunyiinnya, dihisap ripuh. Rujit, tau gak rujit? Rusak melejit. Terserah saya lah bikin singkatan apa aja ya.
Capek ya. Udah asli. Mau takut apa sih? Rezeki misalkan. Ukur ya. Jarak saya ke air ini ya. 1, 2, 3. Berapa? 3 jengkal. Sekarang ukur jarak air ini dari gunung nyampe ke botol ini ya. Jauhan mana? Jauhan dari saya atau dari gunung? Gunung. Ada tapi di sini tuh gratis. Gratis kan, Pak? Kirain suruh bayar ya. Bisa dihidup tuh. Aman. Mau takut rezeki, panik ini otak mikirin rezeki. Dulu sebelum otaknya jadi juga udah ada rezeki. Waktu masih jadi janin di alam rahim. Emang udah jadi otaknya. Tetap aja tuh ibunya makan jengkol, pete, apapun ya. Ya jadi nutrisi diaturin. Ampasnya dibuang, nutrisinya disalurin ke bayinya tanpa mikir. Pernah ngeliat nggak ada ibu-ibu? Bu, lagi apa bu? Bentar kok, saya tadi makan wortel. Ini vitamin A-nya baru nyampe usus nih. Ini sekarang sedang saya arahkan biar, ntar melenceng. Tuh kan nggak kena si bayi saya tuh, repot. Aman lah, kadang sambil maksiat tetap teratur itu. Ya. Ini nafas kayak gini nih. Ini kan nggak cuma ada oksigen. Meskipun tubuh butuhnya oksigen. Coba anak SD kelas 3 udah belajar. Di bumi ini tuh oksigen cuma 20 atau 21%. Sisanya nitrogen. 1% lainnya gas-gas yang lain. Ini kita ngehirup nih. Ada bau kelek orang, bau kentut orang, ikut kehisap. Masuk ke paru-paru. Kok si tubuh ngerti yang diambil oksigen doang? Coba tuh siapa yang ngaturin? Ternyata kata orang biologi, di dalam darah manusia itu ada yang namanya hemoglobin. Yang secara kimiawi dia lebih mudah berikatan dengan O2 oksigen. Makanya ketika kita hirup apapun masuk ke paru-paru, ke bronkus, bronkiolus, alveolus, dijemput sama darah. Nempel tuh si darah ketemu dengan udara. Si hemoglobin ngikatnya cuma bisa oksigen doang, baru dialirin ke seluruh tubuh tanpa mikir. Ya. Diaturin tuh kadang sambil maksiat. Makanya orang-orang tersoleh terdahulu mah kalau ditanya, siapakah Allah bagimu? Dialah yang memasukkan udara ke ruanganku meskipun aku sedang bermaksiat mengkhianatinya di dalamnya. Allah atur amat ya. Lahir si anak, ibunya nggak ada ASI, ada sapi. Coba sapi makan apa, Pak? Rumput, jadi susu. Tapi coba kita makan rumput, Pak, jadi penyakit, Pak. Ya. Makan kangkung melulu aja jadi penyakit. Ya. Jadi, ya. Dan ternyata susu yang beredar di Indonesia itu nggak semuanya dari Indonesia. Sapinya di luar negeri, Pak. Di New Zealand. Tahu itu New Zealand di mana? Dekat Ciamis mungkin ya. New Zealand. Nyampe ke sini susunya. Luar biasa. Masuk mana yang lebih hebat? Bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya deh, tapi bukan susunya, air susunya. Susunya menempel sama sapinya. Bayinya dijejelin gitu. Oh, mungkin. Maaf ya, digocek sedikit. Ya. Jadi we aman. Insya Allah kitab hadis paling tipis hadis Arba'in Nawawi, 42 hadis. Ingat hadis nomor 4-nya dari Abdullah ibnu Mas'ud. Al-Qabaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya menceritakan di alam rahim 40 hari sebagai nutfah setetes mani, 40 hari selanjutnya sebagai alaqah segumpal darah, 40 hari selanjutnya sebagai mudghah segumpal daging, 120 hari. Barulah Allah tiupkan ruh. Termasuk ketika ditiupkan ruh ditentukan rezekinya. Salah satu alasan kita belum mati hingga hari ini, rezeki yang sudah Allah tentukan di hari itu belum kita terima semua. Beneran. Ada kisah ini waktu kemarin ketemu Agim ya, waktu 16 Maret kemarin. Beliau cerita. Ini beliau dengar dari ulama yang lain, beliau menceritakan ada orang jatuh ke dalam sumur, man. Minta tolong. Datanglah orang lewat diturunin tali timba, dia akhirnya naik. Begitu selamat nyampe naik ke atas, suruh duduk dulu, ini ada segelas susu, minum aja. Beres minum susu udah tenang, ditanya, Bapak kenapa bisa jatuh? Diperagain, nggak tahu ya, saya tadi cuma berdiri di sini nih, terus jatuh lagi, Pak.
Tapi jatuh yang kedua mati, meninggal. Maka apa kata ulama tersebut? Orang yang tadi wafat masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Coba, meskipun udah di tempat matinya, Pak, tapi kalau kata Allah masih ada rezekinya, harus naik dulu tuh ngejemput rezeki segelas susunya, baru boleh mati lagi. Ya, dia akan mati ya beneran. Sedangkan kita takut kadang, Masya Allah rezeki dan segala, enggak beneran. Ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kata Allah masih ada rezekinya pun masuk lewat infus. Tapi luar biasa takut tentang rezeki itu, Pak. Ya, gimana kalau saya keluar dari ini sesuatu yang Allah tidak suka, nanti anak-anak saya, udah ada anak-anak itu, dia Allah tidak melahirkan seorang manusia melainkan pasti ada rezekinya. Silakan kalau mau pelan-pelan nyari pekerjaan lain dulu, begitu dapat langsung pindah, mangga. Ya. Kalau mau langsung cara ekstrim berhenti, ya tidak akan Allah sia-siakan juga. Ya. Tapi yang penting udahlah, itu sesuatu yang tidak harus kita takutkan. Sehingga nanti ketika bicara tentang berkorban untuk Allah atau berkurban, nanti harus keluar biaya, ya udah bismillah, nggak berat. Ya. Karena kalau misalkan belum yakin kepada Allah, sederhana. Makanya kadang sederhana ya. Kemarin di Islam itu indah bicaranya tentang suami pelit waktu itu. Ditanya sama pembawa acaranya, kenapa ya kira-kira ada suami pelit ke istrinya? Saya waktu itu jawabnya, bisa jadi karena belum yakin. Nah, nggak yakin bahwa kalau kita ngasih ke istri akan Allah ganjar dengan yang lebih besar. Karena nggak yakin, jadi diumpetin. Nggak yakin kalau misalkan berkurban ini akan Allah balas, jadi sayang, mendingan buat DP motor baru, ya, dan lain-lain, ya. Jadi kudu still yakin, ya, Masya Allah. Dan nggak yakin juga tetap kejadian, stres iya, ya. Masya Allah. Udah tenang, Bu, ya, yakin, Bu, jangan takut jadi tua, ya. Kenapa? Karena udah jadi, betul ya, nggak bisa mundur lagi, ya. Tidak perlu repot menjelaskan kepada si Koko. Ini si Koko nggak tahu. Waktu ibu muda pakai seragam SMA lucu loh, iya. Ibu pengen tambah lucu nggak, Bu? Ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang, ya. Masya Allah. Dah, tenang, ya. Itu sesuatu yang sudah Allah jamin, Allah janjikan. Kadang kita suka salah kaprah ketika bicara rezeki, kayaknya kalau aku halal-halal doang nggak cukup nih, mesti yang haram. Enggak. Bicara rezeki itu, kalau kata Allah misalkan si Denis ini di sebulan ini rezekinya misalkan 1 miliar misal, ya, maka mau pakai cara halal atau haram tetap segitu dapatnya demi Allah. Beneran. Ada landasannya nggak kok? Dari kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah. Pernah beliau minta anak kecil bersihin dudukan pelana kudanya. Ditinggallah sholat. Beres sholat, kudanya ada, anak kecil sama pelananya hilang. Ya sudahlah ya. Berangkatlah ke toko kuda. Nyampe ke salah satu toko kuda, ngelihat kayak kenal tuh pelana kuda. Ditanya dong ke yang punya tokonya, Pak, punten, meskipun nggak pakai bahasa Sunda ya, ini mah misal aja ya. Pak, itu Bapak tadi dapat pelana kuda itu dari mana? Oh, ada anak kecil ngejual. Pak, boleh tahu nggak berapa Bapak kasih uang ke anak kecil tadi? Dijawabnya, 1 dirham. Kata Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, selepas aku sholat, aku juga pengen memberi anak itu 1 dirham. Sama nggak nominalnya? Sama. Tapi lihat, akhirnya kayaknya kalau diambil datnya lebih cepat dan bisa lebih gede nih. Tapi kata Allah rezekinya 1 dirham, dia udah jual dengan harga tinggi, yang punya tokonya pengennya 1 dirham. Ya udah, mau nggak mau, udah 1 aja. Yang dia dapat apa? 1 dirham plus dosa. Kalau dia sabar, dapatnya apa? 1 dirham juga, tapi plus pahala. Rugi nggak kalau ngambil yang haram? Beneran segitu juga. Meskipun kadang dirasanya lebih gede, enggak. Tapi
Tapi meskipun dirasa lebih gede, tapi membuat doa kita tidak terkabul, anak-anak jadi susah nurut gara-gara sumber uangnya. Enggak lah. Ya, beneran ya. Rezeki manusia itu cuma 3. Ingat apa aja? Yang satu, yang dimakan lalu jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan jalan Allah. Ini air kata saya, ini buat saya Pak. Berarti punya saya nih ya, boleh saya bawa pulang. Tengah jalan tumpah, diminumin semut. Berarti saya cuma diutus oleh Allah untuk menyalurkan rezeki ini kepada hambanya yang lain. Sebelum lewat sini, belum jadi rezeki saya. Bu, pulang cek kulkas. Mungkin banyak migar. Tahu migar? Minuman segar. Ya. Kenapa sih harus disingkat? Ya. Migar. Ya. Tahu-tahu ponakan pada datang, habis digerogotin rezeki mereka. Gak usah gitu dah. Bapak Ibu cek saldo silakan di rekening masing-masing. Cek itu saldonya atas nama siapa? Atas nama masing-masing kan? Berarti itu punya siapa? Punya kalian masing-masing kan? Ternyata anak nelpon. Pak, iya nak, ade belajar nyetir nabrak. Jadi gimana, harus gantiin ya? Iya Pak, berapa nak? 8 miliar Pak. Hah? Kamu nabrak apa? BMW 10 Pak. Milih-milih atuh deh kalau nabrak. Ya Pak. Ternyata rezeki bengkel. Sebelum lewat sini, belum jadi rezeki kita demi Allah. Ya, mau kita tahan kayak gimana? Sama sedekah, aslinya rezeki orang itu yang dititipin di dompet kita. Mau kita tahan kayak gimana? Nyampe demi Allah ke orang itu. Ya, maha baiknya Allah, kita cuma jadi jalan tapi diizinin kecipratan pahalanya. Asal syaratnya 1, ngilang, udah nggak usah ngaku-ngaku. Dulu kan kamu sayang sedekahin, enggak, hilang pahalanya. Ya. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu jadi usang. Kita tahu ya, kaum Hawa nih, ibu-ibu kita nih memang paling berat menahan godaan diskon ya. Maka misalkan ngelihat tas, ngelihat gamis, ya Allah meni cantik, bisa ke bawah tuh lagi sholat. Ya. Ih meni cantik ya Allah. Dibawa sholat. Allahu Akbar. Ya Allah itu gamis idaman banget. Allahu Akbar. Besok kan si papa ngasih uang belanja ya. Sami Allahu liman hamidah. Teman aku juga ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Mana lagi diskon lagi. Allahu Akbar. Aduh diskonnya cuma hari ini. Allahu Akbar. Kan emang sekalian ke mall jadwal belanja bulanan. Allahu Akbar. Hari ini juga harus bisa beli. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. 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 Ada yang beda ya. Diterima nggak sholatnya kayak gitu teh? Enggak ya. Gara-gara tas diskon. Anggaplah kebeli itu gamis ya. Senang bawa pulang. Kadang ditanya emang buat dipakai kapan itu gamis bagus kayak gitu. Nggak tahu, mudah-mudahan aja ada kondangan tuh. Mudah-mudahan ya. Rencana doang. Nyampe rumah taruh di lemari ya. Nggak mungkin ditaruh di kulkas. Taruh di lemari ya. Sibuk kerja. Besok kesana kesini keluar kota, suatu ketika sibuk naik karir melejit. 5 tahun kemudian pindahan rumah, bongkar lemari. Ini baju yang aku beli 5 tahun lalu. Ya Allah masih ada label harganya. Cobain ya udah nggak muat, aku tambah gemuk. Terus gimana? Ya udah deh buat kamu aja tuh rezeki si Ade. Kita ngaku-ngaku itu ada di lemari kita, itu rezeki kita. Enggak, sebelum dikenakan sampai menjadi usang, bukan rezeki kita. Taunya yang pakai si Ade sampai jadi usang. Ya udah. Kecuali si adenya tambah gemuk juga, ya. Itu rezeki. Yang ketiga, yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha solih,
Beliau punya kebiasaan setiap kali beres jualan cuman disisain modal buat jualan besok, sisanya sedekah. Ditanya dong sama teman-temannya yang lain, bro, kamu gak sayang sama uangnya? Invest dong kayak kita. Dijawab, justru aku sayang banget sama uang aku, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Saya sedekah, saya transfer ke rekening akhirat. Sedekah, ya. Masya Allah, gitulah. Sok lah. Kalau di sini ada yang sedekah lalu menjadi miskin, tolong bilang ke saya, ya. Gak saya ganti, nggak cerita aja, ya. Adalah segitu dulu, ya. Silakan dilanjutkan kalau ada yang tanyakan atau dikoreksi salah menyampaikan, silakan Ustadz, ya, tolong. Dan jika ada tidak ada yang ditanyakan, maka silakan lanjut sesi selanjutnya. Barakallahu fikum. Sayanya memang karena lama tinggal dengan nenek, beliau Buddha, jadi makan babi, ya. Sampai SMA memang sekolah Katolik, sayanya juga. Udah gitu nyari duitnya di Thailand yang jadi bandar, ya. Makanya memang baru belajar Islamnya mendalaminya 2017. Tapi waktu itu saya nanya lagi ke guru waktu pulang, saya teh harus syahadat lagi atau enggak? Katanya enggak, tobat aja, cina, tobat nasuha, hijrah. Jadi mungkin sekaligus meluruskan, barangkali masih ada yang mengira saya mu'alaf, ya. Nah, sepemahaman saya, aslinya saya bukan mu'alaf, ya. Terus kalau misalnya cara pengorbanan, mungkin salah satunya yang waktu pulang dari sana itu ceritanya punya rencana cadangan, jadi masih ada sisa uang dari sana lah, ya, walaupun tinggal beberapa ratus juta waktu itu. Tapi niatnya buat modal usaha atau buat kerja atau buat ngerintis sesuatu, ya. Udah gitu hijrah nih, pasti dilimpahkan kebaikan lah, ya. Kan katanya hijrah nurut sama Allah nanti dibantu, ditolong. Ternyata ibarat kata Allahnya mungkin gini, katanya mau tobat, masa uang haramnya masih ada, ya. Tapi nggak sanggup ya buang semua uang haram tersebut, ya. Iya ya Allah, nggak sanggup. Tenang, dikirimkan para penolong. Jadi saya ditolong banyak orang. Siapa para penolongnya? Tukang tipu datang semua, ya. Bro, bisnis bro, nih proposal keuntungannya segini, kita temen dari SD, dan hilang weh sampai sekarang, minggat, dibawa kabur duitnya. Ya. Ada yang dianya jujur, kaminya jujur, bangkrut, jualannya nggak laku, bisnisnya. Akhirnya mah mulai lagi dari nol dulu. Katanya hijrah, mungkin habis-habisan kayak begini. Mulai lagi dari jualan kaos kaki di emperan, di CFD, di trotoar. Mulai lagi dari naik motor, nganterin paket, ketok-ketokin pintu orang, nganterin paket. Tok tok tok, paket, keliling, ya, panas-panasan luar biasa, masuk ke ganggang, ya. Tapi setelah 2-3 tahun akhirnya menyadari, itu teh pertolongan, karena sisa uang haramnya nggak Allah izinkan masuk ke perut, dihabisin semua, nggak sanggup buang kan, ya udah ditolong sama Allah, ya. Jadi ya kadang ketika kita bicara pengorbanan atau masalahnya, ya kadang masalah itu juga tergantung sudut pandang juga sih. Contoh, bagi orang yang mengoleksi buku komik, hilang satu komiknya, marah dia, nangis. Bagi dia masalah besar. Tapi bagi orang yang tidak mengoleksi buku komik, hilang satu lemari juga biasa saja. Makanya waktu itu ketika itu terjadi, saya berusaha nampar diri sendiri. Kalau saya masih sedih, berarti dunia masih segitu melekatnya di hati. Kalau saya masih sedih, berarti belum Allah yang jadi tujuannya. Ya kudu terima fakta itu. Ya. Tapi pas ketika akhirnya semua saya nyerahin, ya Allah, ya sok, kalau misalkan ada yang haram, bersihin dulu semua-muanya. Jika menurutmu sudah bersih, engkau tidak akan meninggalkan aku. Nah, ketika akhirnya udah mulai dari nol lagi, habis-habisan, baru tuh mulai ada peluang-peluang yang kayak untungnya paling cuma 500.000, kok 5 juta taunya dapatnya. Ada kayak gitu. Ya. Dan gini weh, nggak jadi ini juga, nggak jadi kelaparan sampai menderita dan lain-lain, tetap aja cukup. Dan aslinya kebutuhan manusia tuh sederhana dah, ya, makan satu piring gitu, ya, kayak tempat tidur 1 meter kali 2 meter cukup sebetulnya. Tapi sampai beli rumah gede juga nggak mungkin dia ngegelinding mengelilingi seluruh rumahnya, ya.
makan kebeli semuanya sampai satu kulkas penuh juga nggak mungkin dihabiskan semuanya. Nah, ya karena kita sulit bedain aja mana yang disukain hawa nafsu dengan mana yang dibutuhkan. Ya, nah kalau masalahnya kita bahagianya ketika ngikutin nafsu. Padahal kalau kita mau jujur ya, saya bertanya ya, apa kita punya keinginan? Punya. Allah punya keinginan juga tidak? Punya, ingin kita selamat. Tapi dari lahir sampai detik ini, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Diri sendiri. Tuh. Udah selama ini ngejar keinginan diri, bahkan ada yang udah tercapai itu, pengen kaya beneran kaya, pengen punya jabatan beneran punya jabatan. Apakah setelah tercapai pun dia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sekalipun? Enggak, masih pernah bete-bete juga. Kenapa kita menderita? Sederhana, kita meletakkan bahagia kita bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kalau pengen bahagia gitu ya, selagi kita meletakkan bahagia pada apa yang kita suka, ya udah. Pernah lihat orang kaya stres? Ada. Yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Ya. Yang istri sudah cantik masih selingkuh? Tuh, makin ngegas. Tenang Bu ya, saya sedang tidak membicarakan suami kalian ya. Jadi ya gitulah. Itu mungkin salah satu dari sebagian ya. Tapi yang setelah dipikir lagi yang paling disesali adalah, ya Allah, usia teh udah segini gitu ya. Waktu pulang dari Thailand, akhirnya mulai pertama ngaji umur 26-an gitu ya. Ngelihat anak 15 tahun setoran teh surat teh meni panjang-panjang. Mau setor surat apa? Al-Mutaffifin. Kata saya dalam hati, emang ada surat itu? Pas didengerin kok panjang nggak habis-habis, kayaknya ini surat terpanjang di Al-Quran. Saking nggak pernah ngaji ya, jadi nggak tahu Al-Baqarah. Ya, cuma tahu trikul waktu itu kayak nggak pakai tajwid. Dia ngerasa ya Allah umur udah segini selama ini ngapain aja. Baru deh dari situ ngejar. Sampai sekarang juga masih nyantri, masih ngaji. Itu barengan sama Ustadz Mutakid. Baru semester 4 di jurusan hadis. Ya masih banyak utangnya. Jadi disesali lah itu. Kayaknya mungkin kalau dari kecil udah langsung belajar ngaji, ya mungkin jadi lebih baik bagi diri ini. Tapi ya udahlah, takdir Allah. Istilah. Tinggal berharap mudah-mudahan, mohon doanya wafat dalam keadaan dosanya udah diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang apa sih definisi kalimat itu, karena yang saya tahu kalau itu agama muslim ya, terus keluar dari agamanya masuk ke agama Islam gitu, itu mau apa juga ada penelitian lain itu dengan definisi mualaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu secara bahasa diartikannya orang yang dilembutkan hatinya ya. Kayak contoh di Quran surat ke-9 At-Taubah ayat 60 tentang 8 asnaf penerima zakat, kan salah satunya adalah mu'allaf. Di situ diterjemahkannya biasanya orang yang dilembutkan hatinya. Makanya kan orang yang masuk Islam dilembutkan hatinya menerima kebenaran ya. Karena dulu musuh-musuhnya Nabi tahu yang disampaikan Nabi itu benar, tapi kalau nyampein, karena mereka sendiri berkata kalau dari kami harus ada yang jadi Nabi, ya Muhammad lah yang paling pantas. Mereka sendiri ngomong gitu. Tahu yang disampaikan oleh beliau, oleh Rasulullah itu benar, tapi kalau menyampaikan bahwa ada orang yang lain yang lebih benar daripada mereka, sedangkan mereka kayak punya sekte sendiri, kepercayaan sendiri, berhala sendiri, sama aja kayak mengakui kami lebih di bawahnya beliau, kami lebih rendah. Makanya walaupun ada kebenaran tapi hatinya tidak dilembutkan. Kalau secara bahasa yang saya ketahui adalah yang dilembutkan hatinya. Nanti silakan tanya lebih lanjut ke, insya Allah kalau misalnya di sini ada guru bahasa Arab ya. Tapi yang kami ketahui seperti itu. Mohon maaf atas keterbatasan diri ini, tapi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Ustaz, mau tanya, ini kan saat saya pribadi ya. Jadi saya ini kan bekerja di salah satu restoran dan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diajak nggak ibunya? Ya, ikut ya. Ya mudah-mudahan bisa sampai ke ibunya ya. Ibu nggak apa-apa, dan rezeki teh nggak cuma nominal aja. Punya anak yang hatinya ingin ikut sama Allah, mengikuti syariatnya. Kami rasa itu rezeki yang lebih besar daripada sekedar gaji bulanan yang di situ. Ya, terusin, karena nanti akan ada orang-orang yang kayak sholat duha biar toko rame, ternyata yang nikmat itu bisa sholat duhanya, tokonya jadi rame, itu cuman bonus ya. Jadi teteh, bismillah, yang kami ketahui keputusan teteh benar, tinggal itu mah masalah bahasa aja, nanti penyampaian ke orang tua dipahamkan sambil kita ngebuktiin kitanya tambah takwa, tambah taat, terus tapi kok tambah santun, tambah baik. Tadinya nggak pernah ambilin minum, sekarang ambilin minum. Tadinya nggak pernah mijitin, tahu-tahu ujuk-ujuk mijitin. Kok kamu jadi kayak gini? Bukan akunya yang baik, Bu, ini Islamnya. Apa-apa pelan-pelan sampein ya. Mangga teteh, jadi kami tentu mendukung ya kalau misalkan ada yang ingin hijrah ke jalan Allah, maka tentu jadi kebaikan. Bismillah itu mah tinggal diobrolin baik-baik aja ya. Karena bicara rezeki itu nanti luas ya, bisa pengen ibadah ke rezeki, punya teman yang ngajakin ibadah rezeki ya, bisa datang ke majelis ilmu juga rezeki. Jadi tidak hanya dalam berupa nominal saja ya. Maka bismillah, mudah-mudahan bisa sampai ke ibunya, bisa minta bantuan lisan melalui siapa yang disegani oleh ibunya juga, mungkin bisa ikut bantu nasehatin, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Dulu Teh Yunda istrinya Koko juga diuji kayak gitu, seberes kuliah lulus, alhamdulillah Allah izinkan jadi lulusan terbaik di kampusnya, tawaran datang tapi dari bank riba semua, nolak, malah kerjanya di lembaga amil zakat Darut Tauhid ya. Darut Tauhid gajinya berapa sebulan? 500.000, jagain celengan, jagain stand zakat gitu ya. Atas izin Allah kerjanya rajin, dia tetap aja kerja di lembaga amil zakat, ya nggak bisa dibilang besar gajinya, tapi izin. Akhirnya dari situ jadi ketemu sama Koko ya, jadi karena sama-sama di Darut Tauhid. Udah gitu ternyata setelah nikah, alhamdulillah ibundanya bersyukur, alhamdulillah kan jadi kenal tuh, jadi nikah ya. Kalau enggak, kalau dulu malah kerjanya misalkan milihnya tidak ke lembaga amil zakat tersebut, ya sudah, tidak ada skenario Allah yang lain ya. Jadi kadang ya ngertinya memang belakangan, nggak apa-apa berproses sih mama. Kita tunjukin saja akhlak yang baik, tambah takwa sambil terus didoakan buat si mamah ya. Manggilnya apa? Ibu, mama. Kalau saya manggilnya si mamah juga seolah itu mertua saya ya. Insya Allah. Nggak apa teteh, terusin ya. Meskipun dibilang ridho Allah ada pada ridho orang tua, nah ada koridornya. Alhamdulillah Islam punya syariat. Satu, selagi tidak bertentangan dengan akidah. Dua, tidak bertentangan dengan syariat, silakan taat setaat-taatnya. Nah 1 tambah 1 itu 5 loh. Iya betul mah, udah nggak usah dibantah. Toh tidak melanggar akidah dan tidak bertentangan dengan syariat, 1 tambah 1 5, mangga weh. Tapi kalau sudah urusannya dengan yang sesuatu yang dia dilarang oleh pencipta kitanya, maka ya sudah, itu beda urusan. Tapi di luar urusan itu silakan nurut senurut-nurutnya, bakti sebakti-baktinya ya. Agak bismillah ya, semoga Allah lembutkan hati beliau untuk mengizinkan. Bismillah nanti ya. Awalnya aja kok kelihatan kayak nanti mungkin gajinya berkurang dan segala macam. Enggak, tenang aja, bersabar, bismillah. Dan yang kita kejar Allahnya. Kalau udah ngejar Allahnya, masalah nominal mah ngikut. Ingat kan, kalau pengen nangkap ayam, jangan dikejar ayamnya, capek. Taruh makanan, tutup, ntar datang dia. Kalau pengen nangkap kupu-kupu, dia bisa terbang, kita nggak bisa terbang, capek. Gimana cara nangkap kupu-kupu? Tanam bunga yang indah, datang kupu-kupunya. Ya, gak cuman kupu-kupu, capung, nyamuk DBD datang semua. Ya, maka ya sudah, yuk jadikan diri kita hamba Allah yang disayang Allah, layakkan diri kita, nanti Allah yang urus dunianya diatur.
Tenanglah, yang nggak nyembah Allah, yang terang-terangan melawan Allah juga tetap Allah kasih rezeki, bisa makan, bisa minum tiap hari. Apalagi yang nurut sama Allah, jangan khawatir lah. Ya, sambil nanti pelan-pelan dipahamkan ke bundanya. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa jawab pertanyaannya. Izin mau tanya, ini lebih masuk ya temanya seperti ini Ustaz. Bagaimana kalau Ustaz di sisi lain kita punya Tuhan, tapi di sisi lain kita juga ingin bersedekah atau berkorban, itu gimana ya Ustaz? Karena di sisi lain dibilang ingin berkorban juga ingin berkorban, tapi di sisi lain juga ada kewajiban untuk bayar hutang. Kalau yang tadi kamu sampaikan mengenai keyakinan, di sisi lain yakin bahwasanya berhutang itu adalah bersangkut paut sama akhirat nanti, yang kalau kita bayar akan tuntas di dunia. Tapi juga yakin kalau berkorban masih ada ganjaran juga. Nah, menurut Ustaz itu kira-kira baiknya seperti apa dan bagaimana pendapat isi penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pengen sedekah atau berkurban atau bayar hutang dulu. Ini mah yang saya ketahui ya. Dan kalau yang saya ambil, bayar hutang dulu. Ya, yang wajib dulu. Karena secara hukum juga dia wajib. Kalau misalnya kayak berkurban masih ada yang menyebutkan itu hanya sunnah yang muakkad, walaupun ada juga yang mewajibkan. Ya, apalagi kalau misalnya bicara sedekah kayak misalkan di lampu merah memberi, ya silakan sih kalau pengen ngasih juga. Karena misalkan utangnya 1 miliar, di lampu merah kita ada 2 ribuan, ya mah enggak sih, masih boleh-boleh aja gitu ya. Ya, tapi memang kalau diri pribadi setelah mempelajari tentang bab hutang sih mendahulukan hutang dulu. Ya. Karena bicara hutang itu bahkan orang tua meninggal, warisan pengen dibagiin ke anaknya, nggak boleh langsung dibagiin sebelum kalau ternyata orang tuanya masih punya utang. Warisan setelah orang tuanya mati nih, wafat, maka lunasin dulu hutang beliau. Setelah hutang semua lunas, baru boleh dibagikan kepada yang berhak, segitu yang berhak. Tapi hutang segitunya, ya. Makanya kalau pribadi sih silakan mangga untuk yang hutang dulu. Kok nominalnya besar? Allah Maha Kaya. Selagi kita melayakan diri untuk ditolong, bismillah. Kalau Allah sudah katakan sanggup, ada rezekinya, ada rezekinya. Ya. Dan Allah juga ketika misalnya kita tidak bersedekah, tidak berkurban misalkan tahun ini, tapi karena memang seluruh uangnya kita dorong untuk mendahulukan hutang, ya Allah tahu di situ perjuangannya. Kecuali kalau misalkan kurbannya enggak, karena masih ada utang, tapi dibilang udah ada uangnya juga, utangnya tetap nggak dibayarin, utangnya nggak dibayarin, kurban juga enggak. Nah itu baru jadi pertanyaan. Tapi ini kalau ternyata waktunya berkurban, ya memang uang semua yang sudah aku miliki sudah aku dorong untuk bayar hutang, ya sudah. Ya. Kadang-kadang ada, enggak, saya emang nggak wajib berkurban, tahu saya kan punya hutang, tapi hutangnya juga nggak dia bayar. Nah itu kan baru jadi masalah. Ya, Bismillah. Semoga Allah selesaikan hutang-hutangnya dan Allah limpahkan rezeki yang lebih besar. Apalagi bayar hutangnya sekarang niatnya karena pengen aman di sisi Allah, bukan sekedar nggak dikejar-kejar sama dia lagi. Kan beda niatnya. Kenapa kamu bayar hutang? Takut dikejar-kejar debt collector. Ada yang kayak gitu. Ada yang bayar hutangnya karena aku ingin pulang ke hadapan Allah dengan pertanggungjawaban yang baik. Aduh, lebih Allah ini kan. Ya. Sama kayak ada orang nangis kan ada dua, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah, beda. Kenapa kamu nangis nak? Diputusin pacar. Kenapa nangis? Iya, 1 jam sebelum diputusin, saya berikan mereka sekeluarga iPhone 14 Pro Max. Nah, sedih. Dia nangisin masalah soalnya. Tapi ada yang nangis karena, kenapa kamu nangis diputusin pacar? Iya, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Ya. Masya Allah, istilah Lillahi ta'ala, istilah semoga Allah mudahkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin mau bertanya, saya Ali dari Labang Jaya. Hari ini kan temanya berkurban atau berkorban. Menurut definisi Pak Ustaz sendiri tuh
Masya Allah. Kalau kita ngelihat sesuatu, kadang ada mau lihat pakai kacamata mana. Kalau pakai kacamata fikih ya hanya bicara boleh atau tidak, hanya bicara maknanya, definisi baik secara lugawi bahasa ya. Tapi kami selalu diajarkan oleh guru kami bahwa ngelihat sesuatu di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Nah, kalau pakai kacamata takwa ini bicara bukan boleh atau tidak lagi, tapi bicara Allah suka atau tidak. Maka berarti gimana kurban menurut Koko? Bismillah, yang paling disukain Allah aja, yang buat kita tambah disukain sama Allah. Ya, berarti yang mana kok, harus sapi atau harus kambing? Yang bikin kita disukain Allah, yang terbaik. Ya, kok uangnya banyak, tapi hanya kurban sengaja kambing yang paling kurus, ya sudah, bukan yang terbaik. Ya, kok uangnya pas-pasan, tapi benar-benar berupaya untuk memberikan yang terbaik. Ya udah, Bismillah, itu yang disukain Allah. Ya, berkurban kita tahu kurban kalau secara makna mah ya ibadah yang idul kurban nanti, yang potong hewan ternak, ya, entah kambing, unta atau sapi, ya, atau kerbau juga ada yang menyebutkan masih boleh, atau domba, ya. Jadi kalau misalnya bagaimana berkorbannya kan secara bahasa melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk pihak lain, ya, merelakan sesuatu, melakukan sesuatu untuk pihak lain selain dirinya, ya. Nah, kalau pakai kacamata takwa berarti gimana? Yang ngelakuin sesuatunya untuk pihak lainnya siapa? Allah. Ya, karena kalau kita ngelakuin sesuatu untuk Allah, Allah pasti balas dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi sudah, sekalian selain hanya perbedaan makna secara bahasa, setelah bicara bahasa, makna dan definisi, yuk segera arahkan semuanya melihat segala-galanya dari kacamata takwa. Mana yang paling Allah suka, itu yang kita lakuin. Kerjaan bukan yang gajinya paling gede, tapi yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Ya, apapun patokannya bukan apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka. Tidak hanya sekedar berkata apa aku sudah bahagia, tapi sekarang bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Lebih enak ya kalau kayak gitu mikirin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.